Seperti apa yang saat ini tengah kita hadapi bersama, ini kami hadirkan untuk Anda informasinya, serba-serbi serangan ke Pusat Data Nasional, di mana awal serangan ini terjadi pada Kamis atau terdeteksi pada Kamis 20 Juni 2024, dan diinformasikan ada 210 instansi layanan publik yang kemudian terdampak dari adanya serangan ini. Kemudian pada Senin 24 Juni 2024, BSSN ini menyebut Pusat Data Nasional mengalami gangguan akibat brain chipper ransomware yang dilaporkan, yang artinya sudah berhasil diidentifikasi. Nah, apakah sebenarnya ransomware itu software berbahaya yang mampu mengambil alih kendali dan mencegah penggunanya untuk mengakses hingga kemudian tebusan dibayarkan? Ini kemudian yang juga disampaikan oleh sang hacker. Nah, brain chipper ransomware, apa itu? Ia adalah ransomware baru yang mengenkripsi file korban dan meminta tebusan berupa Bitcoin. Kalau dari informasi yang beredar, ini hacker meminta 8 juta dolar Amerika Serikat sebagai tebusan atau sekitar 131 miliar rupiah, pemirsa. Nah, kasus brain chipper ransomware ini kemudian pada Maret 2024 juga ada data perusahaan milik Crinetics Pharmaceutical yang dicuri dengan tebusan 4 juta dolar Amerika Serikat. Jadi tidak hanya pada saat ini saja. Dan kasus brain chipper ransomware pada Februari 2023 juga sempat terjadi. Begitu juga Oktober 2023, kelompok Nuscape melakukan pencurian data. Jadi sudah ada beberapa rangkaian masalah, pemirsa, yang juga pernah terjadi akibat serangan ini. Apa saja skema recovery atau penanggulangan yang sejauh ini sudah dipilih dan ditempuh oleh Kemenkominfo dan juga BSSN? Seperti apa, Abah? Saya pengen meluruskan banyak hal, jangan dipotong ya. Kesal nih. Pertama, ransomware, banyak di berita-berita ransomware adalah software, aplikasi. Bukan. Ransomware itu kriminalnya, cuma kemudian kriminal tersebut dilakukan untuk meminta tebusan, ransom, diminta tebusan. Kriminal tersebut tetap bisa dilakukan siapapun tanpa minta tebusan, berarti bukan ransomware. Dia bisa menggagalkan suatu sistem, dia bisa mencuri data, dia bisa melakukan pemutusan jaringan, apa semuanya. Tetapi hal tersebut kalau nggak minta tebusan, dia bukan ransomware. Jadi di situ yang menjadi istilahnya sebagai cybercrime yang ransomware karena ada tebusan yang diminta. Dan itu nggak perlu ada software, itu pelaku manusia juga dia kemudian melakukan penguncian aja, server kemudian dia kunci, dia minta tebusan, dia sudah jadi kriminal yang bersifatnya ransomware. Nggak harus hanya sekedar aplikasi. Oke, satu. Yang kedua, ransomware itu ada dua hal. Ransomware yang sifatnya mengenkripsi dan ransomware yang sifatnya mengkunci. Ya, login dan kemudian mengenkripsi. Ini yang mana nih? Gitu kan. Nah, kemudian ransomware tersebut itu bisa dilakukan siapapun. Nah, kalau udah ada tagihan, ada tuntutan, biasanya kan juga menunjukkan suatu ancaman dulu. Biasanya kalau dia bisa mengunci, ngapain dia mengunci kalau nggak dia mencuri data? Dia harusnya bisa mampu mencuri data dan kemudian dia jual kemana-mana, jauh lebih baik daripada sekedar mengunci. Server itu bukan hantu, server itu barang keras, itu ada bendanya di situ, di mana mau ransomware orang minta macam-macam pun, tinggal kita pegang servernya, tarik kabelnya sampai putus, ya udah selesai, nggak ada siapapun yang bisa mengganggu. Wirelessnya matiin umpamanya ya, wifi-nya dimatiin, kabel cabut, siapapun nggak bisa ganggu karena sudah terputus kontrol dari pihak yang lain. Itu jadi benda sendiri, bisa dikelola oleh yang si pegangnya. Nah, di sini ada terlibat 4S yang namanya server, security, kemudian setting, dan SOP ya, standard operating procedure. Ini yang harusnya dibenahi. Nah, kalau yang saya bilang kenapa tadi Kominfo itu ada, saya bilang 4T, letter, lalai, dan kemudian sebagainya, itu karena SOP-nya ini ada yang nggak jalan. Baru punya sementara, belum dibikin yang secure kayak gimana, kemudian diberikan layanan kepada publik. Dan akhirnya maaf tadi kepada Pak Usman juga, dan kemudian kepada publik ya, saya ketawa sampai ngakak di sini. Kenapa? Ada diutarakan oleh Kominfo tadi bahwa oleh kementeriannya itu minta segera memberikan backupnya. Tanggung jawab backup itu si pemilik server. Kalau di sini berarti PDN yang harusnya wajib membackup sendiri tanpa di backup oleh kementerian masing-masing. Loh, yang mengelola data itu dia harusnya membackup sendiri. Nih saya ajarin buat Kominfo, backup itu ada yang diferensial, ada yang inkremental, ada parsial.
Ya kan, yang mana yang mau dilakukan? Ini semuanya ada tahapan yang harus dilakukan. Nggak peduli ada ancaman atau nggak ada, bisa jadi tahu-tahu gentengnya jatuh atau apa, kemudian rusak. Ada orang lagi bersihin area data server kesenggol, jadi rusak ya kan. Nah, backup ini yang harusnya segala langsung dilakukan untuk melakukan restorasi. Ya, nah kalau itu sudah bisa dilakukan ya sudah beres. Nah, yang tidak dimiliki oleh Kominfo saya yakinin apa yang namanya redundancy. Itu adalah sesuatu layanan di mana servernya ini, kok dibilang tadi kan ada udah di zonasi ada yang kayak gitu. Katanya cuma sebagian lah, buktinya langsung 210 layanan hilang. Enggak, bukan sebagian, itu udah banyak atuh. Gitu. Kalau dia berani ngomong gitu berarti harusnya ada dari sekian banyak layanan, sebanyak sekian yang rusak, yang lainnya enggak aman gitu kan. Nah, ternyata enggak kan, tetapi pasti ini langsung down semua. Karena nggak ada redundancy. Redundancy ini adalah satu saat server ini down, langsung yang ini menggantikan secara cepat, benar-benar bisa dibilang real time. Ya, seamless, bang, langsung ini down, ini tetap jalan. Jadi si pengguna nggak tahu bahwa ini, oh ada yang down nih. Downnya bisa server yang menginterface kepada pengguna, ada downnya yang sifatnya adalah yang kepada database servernya jebol, dia pindah ke database yang lain, karena di belakang database ini sama database saling membackup. Backupnya real time, itu di backup real time, jadi benar-benar nggak ada data sedikit pun yang hilang. Nah, hal ini kenapa diminta sama kementerian, jadi kayaknya kan lepas tangan. Gitulah, harusnya ini yang bisa dilakukan, ini yang saya bilang harusnya dibenahi. Bagian dari prosedur itu ya? Iya, bagian dari prosedur dan pembelajaran bagi Kominfo, apalagi dibilang baru sementara. Gitu loh, sementaranya di sini yang harusnya dia membenahi, jangan sampai hanya sekedar kata sementara, kemudian ada kelalaian prosedur yang tidak dijalani. Baik, Abah. Apalagi kalau server udah bersilang-silang nih, sementara 1, sementara 2, pas ada 1 down, dioper ke sementara yang satunya, kan katanya sementara 2 down. Kenapa ininya nggak kerja, yang di ujung sana ngapain? DPR TB Hasanuddin mempertanyakan mengapa banyak serangan siber dilaporkan tapi tidak ditindaklanjuti secara komprehensif. Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional, ya, karena apa? Prihatin. Kita sudah hampir 5 tahun ya bekerja sama mitra dengan terutama BSSN, dan BSSN selalu melaporkan ada serangan, tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang lebih komprehensif ya. Ketua Komisi 1 Mutia Hafid juga merespon dengan keras saat Kepala BSSN Hinsa Siburian menyatakan serangan siber terhadap server PDN terjadi karena kekurangan dalam tata kelola. Kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga, karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga, Pak. Maksudnya, Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih, Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih, Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian, harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum komplain, belum gabung. Menkominfo Budi Ari menjelaskan pelaku serangan siber ke server PDN adalah aktor non-negara, bukan negara. Kata Budi Ari, alhamdulillah berat kalau pelaku serangannya negara. Menerbitkan optimisme kita di sana, karena dalam serangan cyber ini selalu analisanya 2 aja, ini state actor atau non-state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non-state actor dengan motif ekonomi. Itu udah alhamdulillah dulu, kalau karena menyerang negara berat. Penjelasan Budi Ari lantas menuai kritik anggota Komisi 1 Sukamta. Mengingatkan Budi Ari, Sukamta bilang lebih tepat innalillahi ketimbang alhamdulillah karena keamanan nasional bermasalah. Tapi saya prihatin, Pak. Bapak bersyukur di tengah serangan yang hebat begini bagi negara, Pak. Mengucap alhamdulillah, ini ya bagus, disyukuri. Tapi menurut saya lebih tepat innalillahi, Pak, daripada alhamdulillah, Pak. Karena ini persoalan
national security, Pak. Yang saya ungkap tadi itu punya BAIS, punya Polri, Pak. Dijual bebas filenya sekarang. Serangan siber ke server PDNS tak hanya mengungkap adanya permintaan uang tebusan 8 juta dolar, namun juga menyisakan nasib data itu sendiri. Dari 282 kementerian dan lembaga yang diretas pelaku dari server PDNS, hanya 44 yang memiliki backup data.